Shalom, jumpa lagi bersama saya Christian. Hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan pemaparan Pak Bambang Norsena tentang iman kekristenan, di mana topik yang akan dibahas pada pertemuan kita hari ini adalah, apakah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Ataukah kekristenan selama ini salah dalam memperingati hari kelahiran Kristus? Mari untuk lebih jelasnya kita saksikan bersama-sama video khotbah dari Dr. Bambang Norsena berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus, dan dahulu saya menganut itu, yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biarawati El Natrun, dari biara Saint Anthony. Baru saya ngerti. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius Simurta. Kenapa disebut Julius Simurta? Kaisar Julius itu abad keempat, itu hidupnya dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini kita nanan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di Barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Telesphorus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didascalia Apostolorum, pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria.
Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik, padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodoks. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18 teks yang disebut di Daskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik, tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18. Ya ikhwatana tahfudu fi ayyamil a'yad allati hiya milad Rabbina Yesu'al Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'illati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i allati lil masriyin, yang artinya tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiak. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal, sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Sudah terlanjur mualaf, salah lagi, datanya nggak karu-karuan. Bayangkan, tahun 125 catat, 160 catat. Optik di Daskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini: kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mudah sekali diharu-birukan oleh berita yang gaduh seperti ini, yang mengatakan tidak benar 25 Desember hari peringatan Dewa Matahari. Berdasarkan fakta sejarah yang dipaparkan oleh Pak Bambang Norsena, perayaan Natal tanggal 25 Desember sudah dirayakan oleh Bapak-Bapak Gereja, dan untuk menyimak video ini lebih lanjut, bisa dilihat di link yang sudah saya sertakan.